hari Natal, selamat hari Natal. Ayo semuanya nyanyi. Hari Natal dan tahun baru. Yeay, selamat tahun baru adik-adik, papa, mama, opa, oma, semuanya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk melewati tahun 2021 yang tidak mudah. Nah, betul sekali Kak. Kak Rere dan Kak Sucen senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik, orang tua, dan kakak-kakak guru sekolah minggu untuk kebaktian online bersama lagi. Semoga di tahun baru yang baru ini kita terus semangat kebaktian sekolah minggunya supaya semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu ini, kita sama-sama ambil sikap saat teduh yuk. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memelihara dan menjaga hidup kita dan keluarga kita sampai di tahun yang baru. Kita mau pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di pagi hari di tahun baru yang baru ini. Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami agar berjalan dengan lancar. Bantulah Cici Koko kami yang akan mengajar kami ya Bapak, dan bantulah kami agar kami bisa duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Adik-adik, selama bulan Januari ini kita akan belajar tentang beriman. Wah, iman apa ya Kak Rere? Wah, iman itu kalau kata Alkitab nih ya Kak, di Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, dengan iman kita ini bisa percaya dengan Tuhan. Dan lewat iman ini kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan dari hukuman Allah Kak. Wah, luar biasa ya.
kita harus belajar beriman kepada Tuhan Yesus. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian Cuit Cuit Pam Pam. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Sayang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Nah adik-adik, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau bergerak lagi bagi Tuhan kita dengan pujian Dia yang terhebat. Siapa itu? Tuhan Yesus. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Cerah-cerahnya matahari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Dalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat,
aku. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu dan umatnya, tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu dan umatnya, tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu di umatnya, tak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi ya Bapa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Nah, firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-50. Perkelahian Daud dengan Goliat. Di dalam perikop ini kita akan menyaksikan atau mendengarkan bagaimana Daud melawan Goliat. Siapakah Goliat? Goliat itu adalah panglima perang bangsa Filistin. Dia adalah orang Gad. Goliat ini berbadan tinggi besar. Karena dia panglima perang, maka pada saat dia memimpin pasukannya untuk berperang, dia memakai baju perang. Dia memakai baju jirah. Dia membawa senjatanya lengkap. Nah, apa yang dilakukan Goliat? Goliat menganggap rendah orang-orang Israel. Goliat menantang orang Israel. Dia tahu bahwa tidak ada tentara-tentara Israel yang berani menantang dia, melawan dia. Oleh karena itu, Daud menantang
Dan dia berkata, aku menantang hari ini barisan Israel, berikan kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang melawan seorang. Nah, orang-orang Israel, tentara-tentara Israel yang mendengar itu cemas hatinya. Karena apa? Tidak ada seorang pun dari tentara Israel yang berani melawan Goliat. Goliat juga berkata, kalau ada yang berani melawan aku dan aku kalah, kami siap untuk menjadi hamba kalian. Tetapi apabila kalian kalah melawan aku seorang demi seorang, kalian siap menjadi hamba kami. Gitu ya, kata Goliat itu. Nah, saat itu apa yang dipersiapkan oleh Daud? Yang dipersiapkan oleh Daud adalah dipilihnya 5 batu dari dasar sungai. Daud mempersiapkan dirinya, ya, dipilihnya 5 batu dari dasar sungai, 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung. Kemudian dibawanya batu-batu itu dan di dalam kantung, dan dia juga membawa umban. Umban itu ada semacam ketapel gitu ya, semacam tali ketapel yang dipegang di tangan, kemudian nanti dia digunakan diputar-putar begitu, kemudian batu itu nanti bisa melesat. Itu juga senjata itu yang sering digunakan Daud untuk melawan binatang-binatang buas yang membahayakan domba-dombanya. Nah, itu yang digunakan oleh Daud. Akhirnya hari itu tibalah. Daud datang ke medan perang. Si Goliat sudah menanti dengan sesumbarnya, dengan kata-katanya yang merendahkan tentara Israel. Dari jauh dia kemudian mendengar, aku yang akan melawan engkau, hai Goliat, ya, aku akan melawan engkau. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Goliat melihat, hai, siapakah engkau? Engkau mendatangi aku dengan cara seperti itu? Ya, anjingkah aku? Engkau hanya mendatangi aku dengan perlengkapan gembalamu. Ya, tetapi Daud penuh percaya diri. Daud maju dan Daud mengandalkan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Kemudian Daud berkata, dalam nama Tuhan, aku akan melawan engkau. Tuhanlah yang menjadi kekuatanku. Kemudian Daud mengambil sesuatu dalam kantongnya. Goliat memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Daud dalam melawannya. Daud mengambil batu itu, kemudian dia letakkan di umbannya itu, dia putar-putarkan. Diputar-putar. Pada saat diputar-putar, melesatlah batu itu. Kemudian tiba-tiba si Goliat oleng, kemudian jatuh mukanya ke tanah. Rupa-rupanya batu itu melesat, dan secara presisi Daud menghujamkan batu itu dengan umbannya melesat, dan batu itu sampai di dahi Goliat sehingga Goliat jatuh ke tanah. Rupa-rupanya batu itu secara luar biasa langsung terbenam dalam kepalanya, dan itu berakibat fatal bagi Goliat. Goliat kemudian jatuh, mukanya jatuh ke tanah. Ada suara berdebam, boom begitu. Begitu Goliat jatuh mukanya ke tanah, orang-orang Israel, tentara Israel bersorak dan memiliki keberanian untuk melawan orang Filistin. Orang-orang Filistin begitu tahu bahwa panglima perang yang diandalkannya ternyata jatuh dan mati, orang-orang Filistin kemudian melarikan diri, ya. Nah, itu yang terjadi. Daud berlari mendatangkan orang Filistin itu, ia berdiri dan diambil pedang orang Filistin itu, ya. Jadi apa yang dilakukan Daud itu berhasil melawan Goliat, memberikan keberanian orang-orang Israel untuk melawan Filistin. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Satu, Daud disebut orang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Satu, Daud hanya fokus kepada Tuhan. Jadi pada setiap mengalami masalah, yang dilihat pertama kali adalah Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Daud juga aktif di dalam bertindak.
dia akan melawan Goliat, dia sudah mempersiapkan dirinya. Kemudian Daud percaya diri, ya, karena Tuhan akan menolong. Daud bertindak dengan rencana. Nah, adik-adik semua, kita bisa seperti Daud. Dari Daud kita bisa tahu bahwa Tuhan siap menolong bagi orang yang mengandalkan Dia. Sekarang kita akan andalkan Tuhan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Apakah adik-adik semuanya mungkin saat ini merasa gentar? Apa yang ditakuti? Aduh, saya kayaknya nggak bisa mengerjakan tugas ini. Gimana ya? Bisa nggak ya? Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Seperti Tuhan sudah menolong Daud, demikian juga Tuhan akan menolong kita. Apa yang menjadi kegentaran kita? Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Tentunya kita dengan hikmat, setelah percaya diri apa yang diberikan oleh Tuhan, maka kalau kita tidak bisa mengerjakan PR, kita rajin belajar, ya. Kita belajar seperti Daud untuk mempersiapkan melawan Goliat, dia sudah mempersiapkan diri. Untuk menghadapi setiap tantangan, percaya kepada Tuhan dan kita mempersiapkan diri. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah kami boleh belajar dari Daud yang memiliki kepercayaan penuh terhadap Tuhan. Biarlah kami belajar dari Daud yang mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Kami mau belajar dari Daud yang mempersiapkan diri di saat kami akan menghadapi sesuatu tantangan. Kami mempersiapkan diri pada saat kami akan menghadapi tugas-tugas kami. Kami mempersiapkan diri pada saat kami akan menghadapi ulangan. Kami mempersiapkan diri pada saat kami akan melakukan sesuatu. Seperti Daud mempersiapkan diri. Dia mempersiapkan batu-batu, mempersiapkan, dan dia juga berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kami takutkan, pertama kali ya Tuhan, biarlah kami menghadapi semuanya itu, kami datang dulu kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami di dalam Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan. Amin. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau bisa dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah itu kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu kita masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah adik-adik, kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Ingatlah terus bertumbuh menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah kita bersama-sama nyanyikan pujian Biar Aku Kecil. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar
Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan berkati supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, para orang tua, guru-guru sekolah minggu, juga aktivis. Tuhan berkati, Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Tuhan, kami rindu untuk bisa berbakti lagi bersama dengan teman-teman seiman. Karena itu kami mohon, minta Tuhan tolong supaya pandemi ini dapat segera berakhir. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, berikan hikmat bijaksana dalam membuat aturan-aturan dan kebijakan untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan tolong juga dalam memasuki tahun 2022 supaya kami, anak-anak sekolah minggu, setia, semangat dalam mengikuti ibadah online. Tuhan, tolong untuk Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, menteri-menteri yang di pusat maupun di daerah, Tuhan berikan hikmat bijaksana dan hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa kami. Tuhan juga mau tolong untuk pulihkan ekonomi bangsa kami. Dengarlah doa syafaat ini Tuhan, yang semuanya ini kami bawa, kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.